Oke, kita mulai lagi untuk video kali ini tentang medan magnetik ya. Dengan saya Irma Frianti Simanjuntak. Oke. Nah, dalam medan magnetik ini ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Lebih khususnya mengenai medan magnet sekitar kawat berarus. Yang pertama, nanti kita bahas medan magnet kawat lurus. Yang kedua, medan magnet kawat melingkar. Yang ketiga, medan magnet solenoida. Yang keempat, medan magnet daripada sebuah toroida. Oke, ready? Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah medan magnet kawat lurus. Nah, bagaimanakah medan magnet kawat lurus? Nah, jadi begini. Berdasarkan yang diawali dari percobaan dari Biot dan Safat, menurunkan adanya medan magnet akibat kawat berarus, kemudian dilanjutkan oleh Ørsted. Bahwasanya di sekitar kawat berarus pasti ada medan magnet atau induksi magnet. Nah, medan magnet ini besaran vektor, yaitu besaran punya nilai dan arah. Bagaimana arahnya? Arahnya ditentukan dengan kaidah tangan kanan, di mana jempol menunjukkan arus, medan magnet ditunjukkan oleh 4 jari. Kemudian nanti kalau kalian tampak lambang silang atau cross, artinya masuk bidang atau menjauhi pembaca. Kemudian kalau tampak nanti lambang titik atau dot, artinya keluar bidang atau mendekati si pembaca. Nah, di sini sebagai contoh, ini saya ambil dari buku Grafindo. Nah, jadi contohnya kira-kira seperti ini. Jika induksi magnet pada jarak A dari kawat lurus listrik I adalah B, tentukan besar dan arah induksi magnet di titik P berikut ini. Jadi soalnya ada 4 ya. Nanti saya akan coba menyelesaikan untuk yang A dan B. Kemudian yang C dan D silahkan dikerjakan secara mandiri. Oke, kita akan mulai menyelesaikannya mulai dari yang A ya. Jadi yang A kita perhatikan. Nah, untuk yang A ini jadi pertama dulu kita tentukan arah medan magnet. Ya, ini kita anggap saja sebagai kawat I1. Ini kita anggap aja sebagai kawat yang I2. Oke. Nah, berdasarkan kaidah tangan kanan, ayo kita buat kaidah tangan kanannya. Kuat arus ke atas pada titik B, P, pasti saja nanti dia mengarah masuk ya. Berarti B1 adalah cross. Kemudian kawat kedua di titik P. Oke, dia akan mengarah keluar. Keluar berarti kita buat tambangnya adalah si dot. Nah, maka berapa induksi magnet pada P? Karena dia lain arahnya, ada yang cross, ada yang dot, maka harus kita kurang. Karena kita tidak tahu mana yang lebih besar, maka kita buat tanda mutlak, ya kan? Oke, kita mainkan ya induksi magnetnya. Mu0 kalikan dengan I, kita bagikan apa? 2V kalikan dengan A, I1, A1, ya kan? Ini juga seperti itu, mu0 kalikan I, kita bagikan 2V dikalikan dengan A2. Oke, kita masukkan yang ada. Ya, biar nggak sulit, biar lebih mempermudah, kita keluarkan aja mu0 dengan 2V-nya. I1-nya adalah sebagai 2I, A1-nya jaraknya ke titik P adalah A, kurang I2-nya adalah I, jaraknya dari kawat kedua ke titik P adalah si 2A. Oke, kita selesaikan. mu0 per 2V, kita samakan penyebut pasti si 2A. Pembilangnya ini berarti 4 kurang 1, berarti adalah si 3. Gitu dia kan? Oke. Nah, ini kan berarti kita keluarkan aja mutlaknya ya. mu0 dibagi 2V kalikan 3I per dengan si 2A. Oke. Nah, sekarang apakah kita sudah selesai? Belum, karena di sini kita harus menyatakan dalam B. Kapankah disebut B? Kalau jaraknya A dan kuat arusnya adalah sebagai si I. Oke, nah ini kan berarti ya, ini kita lingkari saja nih. Nah, seperti ini kan. Nah, ini. Oke. Nah, yang ini. Nah, gitu ya kan. Berarti yang tidak include, yang tidak termasuk hanya si 3 sama si 2. Gitu ya kan. Berarti kesimpulannya apa? Induksi magnet pada P, kalau dia berarus I dengan jaraknya A itu kan B. Berarti yang ada tinggal si 3 per 2. Berarti apa? 3 per 2 si B. Oke. Itu untuk jawaban yang A. Nah, sekarang kita lanjut yang B. Sama seperti yang A, kita harus tentukan dulu arahnya. Nah, kita mainkan arahnya.
Ini seperti tadi kita anggap ini dia I1, ini kita anggap sebagai I2 pada titik P. Titik P dua-duanya di kanannya. Berarti akan mengarah masuk. Kalau masuk pasti kita buat apa? Cross. Maka B1 dengan B2 cross. Karena dia sama-sama cross atau satu arah, maka cukup kita jumlahkan saja. Ya, B1 ditambahkan dengan B2. Oke, kita selesaikan. Apa itu B1? Mu 0 kali I1 dibagi 2V kali A1 tambah. Kalau B2 berarti apa? Mu 0 kali I2 dibagikan 2V kali A2. Oke, sama seperti soal yang A tadi, mu 0 per 2V-nya itu kita keluarkan saja. I1 adalah I, A1 itu artinya apa? A1 yang dimaksud adalah jarak kawat 1 ke titik P. Oke, kita perhatikan jarak kawat 1 ke kawat 2A, kawat 2 ke titik P 2A, maka A1-nya benar. Harus kita jumlahkan menjadi berapa? 3A. Tambah, I2-nya adalah 2I. A2 berarti apa? Jarak kawat kedua ke titik P sama dengan si 2A. Oke, kita selesaikan. Berarti mu 0 per 2V kali samakan penyebut pasti dia 6. 6 bagi 3, 2. Berarti ini sini 2. 6 bagi 3, 6 bagi 2, 3, 3 kali 2, 6. Berarti 6 tambah 2 menjadi dia 8. Gitu ya kan? Nah, sama seperti tadi kan, kalau dia berarus I, kemudian dia si jaraknya A itu adalah B. Yang belum ada hanya si 8 per 6. Ya udah, tinggal kita tuliskan saja. Maka induksi magnetnya untuk yang jawaban yang B adalah mu 0 per 2V kali I per A itu adalah B. Berarti B kali 8 per 6. Atau boleh kita sederhanakan 8 per 6 sama-sama bagi 2 menjadi berapa? 4 per 3 si B. Itulah untuk jawaban yang B. Yang C dan D kerjakan secara mandiri. Oke. Nah, contoh yang kedua. Ya, jadi dua kawat sejajar berjarak 5 cm dari arus listrik 6 ampere dan dia searah. Nah, searahnya ini boleh kita gambarkan sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah. Contoh, saya buat sama-sama ke atas ya. Berarti I1-nya 6 ampere, I2 juga sama dengan 6 ampere, berjarak 5 cm. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya sebuah titik berjarak 3 cm dari kawat pertama dan 4 cm dari kawat kedua. Oke, nah di sini perlu analisis. Kalau 3 cm dari kawat pertama, harusnya 2 cm dari kawat kedua. Kenapa? Karena jaraknya kan 5. Ini ternyata enggak. 3 cm dari kawat pertama, tapi harus 4 cm dari kawat kedua. Ayo, kita analisis dengan baik, ya kan? Ada angka 3, ada angka 4, jarak antar kawat itu 5. Berarti ini apa? Ya, ini sudah pasti kita bawa ke Pitagoras. Nah, ini jadi saya hapus. Ya, ini saya hapuskan dulu. Oke. Nah, ya berarti kesimpulannya apa? Titik yang dimaksud itu bukan berada pada si antar kawat, tapi di luar. Ya, bukan langsung di antaranya, tapi di luarnya, ya kan? Di mana 5 ini sebagai sisi miring. Nah, jadi kira-kira gini. Oke. Gini ya kan? 3 cm dari kawat pertama dan 4 cm dari kawat kedua. Oke, gunakan kaidah tangan kananmu. I1 pada titiknya ini pasti mengarahnya seperti ini. Ya kan? Ini medan magnet 1. Ya. I2 pada titiknya ini, katakan titik P nih. Ya kan? Coba buat arusmu ke arah I2, putarkan sampai dapat di P. Kemudian inilah sebagai B2-nya. Dan kalau kita perhatikan antara B1 dengan B2 dia siku. Ya, atau membentuk sudut berapa? 90 derajat, makanya B totalnya. B totalnya. Oke. Bagaimana cara mencari B total? Cari dulu B1. Bagaimana mencari B1? Ingat rumusnya. Mu 0 per 2VI per A. Oke, kita mainkan ya. Mu 0 itu kan berapa? 4V kali 10 min 7 per dengan 2V-nya. Kalikan dengan si
I1 adalah 6 ampere, jaraknya tadi 3 cm kali 10 min 2 ya. Kita tewaskan ya, kita tewaskan. Ini pasti dia 2 ya, 6 bagi 3 juga 2. Menjadi berapa dia? Jadi 4 kali 10 minus 5 satuannya Tesla. Nah gitu dia kan. Oke, begitu juga dengan si B2. Kita cari juga dia B2. Ya, B2 berarti apa? Mu 0 per 2V kalikan I2 dibagikan dengan si A2. Oke. Nah, berarti boleh kita buat sama seperti tadi mu 0-nya kan? Kemudian I2-nya adalah 6. Jaraknya sekarang 4 cm kali 10 pangkat min 2. Kita tewaskan yang perlu ya. V dengan V, 4 dengan 4, 6 bagi 2 adalah bernilai 3. Berarti B2-nya adalah 3 kali 10 min 7 dengan min 2 menjadi min 5. Nah, sekarang kalau kita mencari B total, ya kan, kita mainkan dia rumus mencari resultan vektor. Berarti apa? Akar dari B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah 2 kali B1 B2 kosinus theta. Dimana tadi tetanya siku tadi kan 90 derajat. Berarti akar daripada B1-nya tadi 4 kali 10 min 5 kuadrat. B2-nya tadi 3 kali 10 min 5 kuadrat. Ingat 4, 3 dalam tanda akar kuadrat. Ya, pasti mainkan Pitagoras. Atau kesimpulannya 4 dengan 3 berarti berapa? Ya, 5 kali 10 pangkat minus 5 satuannya adalah si Tesla. Oke, ini untuk contoh yang kedua. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan berikutnya yaitu tentang si medan magnet kawat melingkar. Oke. Nah, pada kawat melingkar ini kita perhatikan ya, kaidah tangan kanannya seperti ini. Jempol menunjukkan arah medan magnet. Saya ulangi, jempol menunjukkan arah medan magnet. Kemudian 4 jari menunjukkan arah arus listrik. Oke, sama seperti tadi pada kawat lurus. Kalau tampak lambang cross itu menjauhi pembaca. Kemudian kalau tampak lambang dot, maka dia pasti mendekati pembaca atau keluar bidang. Oke, nah kita perhatikan. Jadi besar dan arah medan magnet di sumbu kawat melingkar berarus listrik dapat dibentuk seperti pada gambar. Oke. Jadi kalau titik P di sini yang dimaksud adalah titik terjauh yang masih merasakan magnet. Inilah yang terjauhnya. Ya, boleh kita pakai mu 0 IA per 2R kuadrat kali sin theta. Di sini kalau kawat melingkarnya lebih dari 1 tinggal kalikan saja. Kawat melingkar lebih dari 1 tinggal kalikan saja. Di sini saya buat simbolnya adalah sebagai si N. Nah, bagaimana dengan induksi magnet sebuah kawat melingkar untuk di pusat? Kalau di pusat tinggal pakai mu 0 I per 2A. Kenapa? Kalau di pusat itu berarti R-nya itu ditarik sampai ke A sehingga sin tetanya itu bernilai 1. Di sini beda seperti kawat lurus, A di sini merupakan jari-jari kawat melingkar. Oke, kawat seperempat lingkaran dilari arus dengan 5 ampere ya, seperti pada gambar. Walaupun nggak ada gambar, kita nggak ada masalah. Yang penting apa? Kita tahu itu kawatnya hanya seperempat lingkaran. Dan dikasih tahu adalah jari-jari kawat melingkarnya. Oke, kita buat diketahui ya. Jadi I-nya itu adalah 5 ampere. Kemudian ingat, dia hanya kawat seperempat lingkaran, ya kan? Dan jari-jari, ingat tadi jari-jari apa? A ya, 40 cm. Berarti 4 kali 10 min 1 meter. Oke, nah ditanyakan kuat medan magnet di P. P yang dimaksud itu bukan titik terjauh, tapi di pusat, ya kan? Di pusat. Bagaimana tadi mencari medan magnet di pusat? Kawat melingkar, mu 0 kali I dibagikan dengan 2A. Hanya bedanya apa? Ini kawatnya hanya kawat seperempat. Tinggal kita kalikan aja seperempat. Gitu dia kan? Oke, selesaikan. Seperempat kalikan mu 0, 4pi kali 10 min 7 kalikan I-nya 5 ampere.
per 2 kali jari-jarinya 4 kali 10 min 1. Kita selesaikan yang perlu, maka 4-nya boleh kita tewaskan. Oke, berarti menjadi berapa? 5V dibagi 8 ya. 10 min 1 naik ke atas menjadi 10 pangkat 1 kurang 7 menjadi minus 6 Tesla. Oke, inilah induksi magnetnya. Nah, untuk soal yang berikutnya kita perhatikan ya. Ini ada sebuah kawat ya. Sebenarnya kawat ini terdiri atas 3 buah kawat, susunan kawat. Inilah kita sebut dengan kawat pertama AB, terus kawat kedua BC, kawat ketiga CD. Dan ditanyakan induksi magnet pada titik P. Nah, untuk kawat AB sudah pasti induksi magnetnya akan bernilai 0. Kenapa? Karena di sekitar kawat berarus ada magnet dan di sini titik P itu di luar sepanjang AB. Begitu juga induksi magnet akibat kawat CD. Juga dia bernilai 0. Kenapa? Di luar daripada sepanjang kawat. Nah, yang ada apa? Kawat BC, di mana kawat BC tidak kawat melingkar penuh karena dia dipotong. Ya, dipotong sebesar 120 derajat. Oke, nah kawat BC kita perhatikan di arah arus. Ingat, dalam menentukan arah medan magnet kawat melingkar, 4 jari jadi menunjukkan arah arus. Dan jempol jadi menunjukkan arah medan magnet. Berarti boleh dicoba di rumah ya, supaya arah lipatan 4 jari seperti itu. Lihat pada gambar, searah dengan jarum jam. Bagaimanakah kaidah tangan kanan kita supaya lipatan 4 jari yang tangan kanan ini searah dengan jarum jam? Maka sudah pasti seperti ini. Kita perhatikan ya. Oke, atau jempolnya mengarah masuk. Maka induksi magnet oleh kawat si BC pasti akan mengarah masuk atau kita buat lambangnya cross. Oke, nah sekarang berapa besarnya? Oke, kita buat di sini kan titik P di pusat. Bagaimana tadi induksi magnet di pusat? Sama seperti contoh yang sebelumnya ya. mu0 kali I dibagikan dengan 2A. Hanya bedanya apa? Ini kawatnya kawat dipotong 120 derajat. Berarti yang tidak dipotong inilah yang menimbulkan induksi magnet. Berapa derajat? Sudah pasti 240 derajat. Pertanyaan, 240 derajat ini kira-kira berapa lingkaran? Ingat, satu lingkaran 360 derajat. Berarti kalau 240 gimana? Ya kita bagikan ini dengan 360 ya. Sama-sama bagi 120 berarti berapa? 2/3 lingkaran. Ya udah, tinggal kita kalikan 2/3. Ya kan? Kalikan mu0-nya 4V kali 10 min 7 kali kuat arusnya 9 ampere ada pada soal. 2 kalikan dengan jari-jarinya 2V cm berarti 10 min 2. Tewaskan yang perlu. 2 kali 2V kan 4V. 9 bagi 3 adalah 3. Ya kan? 3 kali 2 berarti dia 6. Oke, berarti kesimpulannya 6 kali 10 pangkat. Min 7 min 2 naik menjadi 10 pangkat minus 5 Tesla. Oke, kemudian di video berikutnya saya akan membahas solenoida dan toroida. Don't miss it. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Across your limit. Salam fisika asyik.